pikiran kami, hati kami, perkataan kami, serta perbuatan kami, dan menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-Mu Ibu Novi Nenggolan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus Engkau tambahkan hikmat pengetahuan akan kebenaran firman-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan. Berkati juga Tuhan terutama di dalam kesehatan hamba-Mu, di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya, serta keluarga besarnya. Engkau yang memberkatinya Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Muda Poltak Siahan, yang sudah Engkau percayakan untuk mengembalakan jemaat-Mu di gereja Alam Hotel ini. Kiranya Tuhan pengurapan-Mu, kekuatan, kemampuan yang daripada-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati juga di dalam kesehatan hamba-Mu, berkati Tuhan di dalam pelayanannya, berkati di dalam rumah tangganya, istri dan ketiga anaknya serta keluarga besarnya. Engkau yang memberkatinya Bapa. Apapun usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh hamba-Mu di luar daripada pelayanannya, kiranya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di surga. Begitu juga Tuhan berkati jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Berkati jemaat yang setia maupun jemaat yang baru hadir ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan-Mu Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian di tempat ini Tuhan, mulai dari WL, singer, tim musik, tim multimedia, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, diaken dan diakonis. Kiranya Tuhan terus Engkau tambahkan kekuatan, kemampuan yang daripada-Mu Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan di tempat ini, untuk semakin taat dan setia ya Tuhan di dalam pelayanannya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Semuanya itu Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja Alam Hotel ini ya Tuhan, mulai dari lantai bawah sampai atas, depan, belakang, kanan dan kiri. Kiranya Tuhan Engkau berkati gereja ini Tuhan. Biarlah lewat gereja ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan, banyak jiwa-jiwa datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pimpinan rohani kami yang ada di pusat di Jakarta, Bapak Pendeta Niko Nyotorarjo beserta jajarannya, dan juga pimpinan rohani kami yang ada di Kota Medan, Bapak Pendeta Bambang Jonan beserta jajarannya. Kiranya terus tambahkan tanda-tanda heran, tanda-tanda yang ajaib atas hamba-hamba ini Tuhan. Kemanapun Tuhan hamba-hamba ini Kau utus di dalam pelayanannya, kiranya Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Terima kasih Bapa surga. Tuhan juga kami teringat akan bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampuni bangsa Indonesia ini Tuhan. Ampuni Tuhan. Pulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati Tuhan bangsa Indonesia Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Berkati juga Tuhan para pemimpin bangsa Indonesia ini, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, DPR, MPR, sampai tingkat yang terendah. Begitu juga dengan aparat keamanan TNI Polri. Kiranya Tuhan yang memberkati apapun keputusan dan ketetapan yang mereka keluarkan serta kebijakan. Kiranya Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Kiranya juga Tuhan Engkau taruh roh takut akan Engkau di dalam diri mereka masing-masing untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami juga berdoa buat Natal anak sekolah minggu yang akan diadakan di tempat ini Tuhan jam 4 sore. Kiranya Tuhan berkati mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan kirimkan cuaca yang baik agar semuanya boleh berjalan dengan penuh sukacita indah padamu Tuhan, agar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar kami Tuhan memulai ibadah kami Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat yang dikasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bersama dengan seluruh umat-Mu pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, membawa seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami taruh dalam tangan-Mu. Tubuh jiwa roh kami terbuka
Sahabat kami Tuhan,
Mari panggil Dia pagi hari ini. Terus bukan hidupku dengan urapan yang baru, kekuatanmu. Kami memerlukan Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Kami memerlukan pimpinanmu, ya Roh Kudus. Tuhan, Roh Kudus, jawablah sekarang. Ubah seluruh kehidupan kami, Tuhan. Denganmu kami mampu melampaui segala sesuatu. Kami percaya pemulihan, kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kami. Mari katakan Roh Kudus. Roh Kudus, bukan hidupku dengan urapan yang baru, kekuatanmu perlu pimpin setiap jalan kami, ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, dengan segala kerinduan kami datang di hadapan-Mu. Pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami merindukan Engkau lebih dari hari-hari yang sebelumnya. Kami rindukan urapan-Mu pagi hari ini membarui setiap kami, Tuhan. Rabayala bayala 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 bayala. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan segalanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab pertolongan kami datangnya daripada-Mu, ya Tuhan. Oleh sebab itu hati kami pagi hari ini mengucap syukur. Haleluya.
berikan hati yang baru bagi kami, hati yang setia, hati yang taat. Biarlah hati kami tidak memberontak pada setiap prosesmu ya Tuhan. Kira
Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Puji nama Tuhan. Kita bersuka cita bersama-sama, amin. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami rindu menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari bawa hidup kita ya terus berkenan di hadapan Tuhan, amin. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Mari kita bawa persembahan kita bagi Tuhan. Kita bawa yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kami kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh membawa kembali persembahan kami. Berkati apa yang kami bawa, berkati hati kami untuk kami siap juga ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tetaplah bekerja Roh Kudus di tengah-tengah kami. Ambil alih untuk kami dapat menangkap firman-Mu, menangkap isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kita yang percaya bersama-sama katakan amin.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu sampai di bulan yang terakhir di tahun ini. Engkau memampukan kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua kesulitan, terima kasih untuk semua pergumulan, terima kasih untuk semua hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan. Itu Kau izinkan terjadi dan kami melampauinya, melewatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa.
kami perlukan dalam hidup kami Tuhan. Kehadiran-Mu itu menjadi cukup bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Kau mengurapi setiap hati kami pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu dengan cara yang sederhana Tuhan. Sehingga setiap kami bahkan hamba-Mu sendiri boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami kerjakan dan kami lakukan hari-hari dalam hidup kami. Kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Sehingga kami tidak hidup hanya untuk diri kami sendiri. Tapi kami boleh melihat apa yang menjadi kerinduan Tuhan Engkau kami kerjakan hari-hari dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari. Shalom. Kalau kita hari-hari dalam suasana Natal, Bapak Ibu mungkin setiap kita sudah menghadiri beberapa perayaan Natal di bulan Desember ini. Begitu luar biasa. Kita harus tahu hari-hari ini apa yang sudah kita lakukan, bahwa kita harus mengerti bahwa untuk apa Yesus lahir bagi setiap kita. Banyak orang-orang Kristen merayakan Natal mungkin karena euforia, karena undangan, karena apapun itu. Saya percaya, tapi hari-hari ini kita harus mengerti bagaimana Tuhan datang ke dunia dan tujuannya datang ke dunia. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Kita buka firman Tuhan Bapak Ibu dari Markus 5 Markus 8. Markus 8 ayat yang ke-31 sampai ke-38. Sebelum kita baca ayat ini Bapak Ibu, kita percaya bahwa Yesus lahir adalah satu nubuatan. Ya. Kalau Tuhan satu nubuatan yang diberikan kepada di Alkitab ditulis bahwa Yesus lahir adalah satu nubuatan melalui perawan Maria, ya, dan dia lahir untuk setiap kita, tapi bukan untuk dunia ini. Amin. Yesus lahir ke dunia karena manusia ada di dunia. Yesus lahir bagi setiap kita umat manusia, ya. Dan Allah memilih tempat lahirnya di dunia untuk menebus setiap kita dari dosa. Jadi bukan menebus dosa, tapi menebus kita dari dosa. Kita yang sudah berdosa dan kita yang harusnya tinggal di dalam maut, ya. Tapi Allah mengasihi kita dan Dia memberikan Yesus anaknya bagi setiap kita supaya kita yang harusnya binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan ini yang harus menjadi perenungan kita bahwa Yesus lahir tidak hanya dengan nubuatan bahwa Dia lahir, tapi juga nubuatan itu mengikuti bahwa Yesus akan disalibkan dan mati, akan dibangkitkan pada hari ketiga. Coba Bapak Ibu Saudara, kita sudah misalkan nih kita punya anak, tapi sudah ada nubuatan. Anakmu lahir tanggal sekian bulan sekian, terus anakmu harus mati nanti di tahun sekian, terus dia bangkit. Coba saudara gimana perasaannya kalau kita sudah punya anak tapi dinubuatkan akan mati gitu ya. Tapi ini Yesus menerima semua itu bahwa Bapaknya merancangkan bahwa Dia turun ke dunia untuk menebus manusia itu dan Dia harus mati di situ dan akan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya. Yesus lahir bagi setiap kita dan Dia mati bagi kita untuk menebus setiap dosa, menebus kita dari dosa. Supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Dan karena Allah sangat mengetahui bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas, gak punya kekuatan apa-apa. Walaupun banyak di antara kita merasa sok kuat gitu ya. Sok kuat meninggalkan Tuhan, jauh daripada Tuhan. Banyak masalah bukan dekat sama Tuhan, kita malah milih jauh daripada Tuhan. Padahal Tuhan dari awal sudah tahu kalau kita ini memang gak kuat. Makanya Dia kasih Yesus bagi kita untuk membebaskan kita dari belenggu dosa itu. Supaya kita bebas dari dosa dan kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama secara bergantian ya. Saya akan baca ayat 31, Bapak Ibu di ayat selanjutnya sampai di ayat yang ke-38.
Ya, saya akan baca dari judul. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Haleluya. Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat judulnya di sini adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Saya kasih judul firman Tuhan pagi hari ini adalah menjadi pengikut Yesus. Bapak Ibu, kalau kita merayakan Natal hari-hari juga, saya percaya itu karena kita merasa kita ini adalah pengikut Yesus. Kita percaya kepada Yesus, kita mengenal Yesus. Dan tidak ada satupun orang yang merayakan Natal sekarang ini karena dia tidak percaya Yesus. Saya yakin kalau ditanya setiap orang yang merayakan Natal hari-hari ini, dimanapun perayaan Natal itu akan berkata, kamu percaya Yesus? Ya percaya. Kamu mengenal Yesus? Kenal. Walaupun kita tahu sebatas mana dia mengenal Yesus, kita nggak tahu. Tapi saya percaya orang yang merayakan Natal hari-hari ini adalah yang mengaku dirinya adalah pengikut Yesus. Dan tahu siapa Yesus, bahwa Yesus lahir bagi setiap kita. Oleh karenanya sebenarnya kalau kita menyadari bahwa Yesus lahir untuk menebus kita dari dosa, seharusnya kita tidak bisa lagi hidup di dalam dosa. Karena Yesus sudah lahir dan dia sudah mati bagi dosa-dosa kita. Tapi banyak kita mungkin masih cenderung masih merasa bahwa kita adalah manusia yang lemah. Manusia yang selalu cenderung untuk melakukan dosa. Padahal itu adalah satu kesalahan ya. Karena kalau kita membaca Alkitab bahwa Yesus sudah lahir ribuan tahun yang lalu. Dan dia sudah mati untuk menebus kita dari dosa. Dan seharusnya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Amin. Dan pagi hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus meresponi panggilan yang dia terima itu. Bahwa saat dia dipilih, ditentukan oleh Bapa untuk mati, lahir ke dunia dan mati dan bangkit bagi kita. Saya percaya Yesus mengalami satu pergumulan dalam hidupnya. Tapi Yesus memilih taat untuk melakukan kehendak Bapa. Dan pagi hari ini sebagai pengikut Yesus, kita mau belajar dari Yesus. Pada waktu bahwa dia tahu bahwa dia akan mati gitu. Dia menderita, tapi ada respon daripada Yesus yang saya pelajari, yang mau saya bagikan hari ini bagi setiap kita. Saya merenungkan ini beberapa hari ini gitu ya. Dan saya merenungkan bahwa memang hanya Yesuslah yang patut menjadi idola dalam kehidupan kita. Siapapun mungkin ada di sekeliling kita yang membuat kita bangga. Saya percaya Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna. Sosok pribadi yang sempurna itu cuma Yesus. Dan biarlah itu yang menjadi idola kita, teladan kita dalam hidup kita. Sehingga kita terus belajar dari kehidupannya. Karena tidak ada cacat celah dalam hidupnya. Kalau kita memiliki teladan, memiliki sosok idola, seorang manusia, saya percaya dia akan punya celah dalam hidupnya. Hamba Tuhan sehebat apapun dia akan punya celah. Tapi Yesus adalah satu-satunya idola.
satu-satunya yang menjadi teladan tanpa cacat celah dalam hidupnya. Amin. Dan pagi hari ini kita akan belajar Bapak Ibu, pada waktu Yesus menderita, pada waktu dia memberitahukan bahwa dia akan mati, disalibkan. Kita akan belajar pagi hari ini respon Yesus pada waktu masa-masa penderitaan. Kita tidak akan hanya merayakan euforia Natal hari-hari ini. Tapi mari kita merenungkan bahwa Yesus lahir bukan untuk main-main Bapak Ibu. Yesus lahir untuk menebus kita dari setiap, membebaskan kita dari setiap dosa, maut yang mengikat kita. Kita buka dalam Markus 5 ayat 31. Apa yang perlu kita pelajari dari pribadi Yesus pagi hari ini? Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka di ayat yang ke-31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Di dalam ayat yang ke-31 dikatakan bahwa Yesus mengajar. Dia kasih tahu kepada orang-orang bahwa anak manusia itu dia sendiri akan ditolak. Dia sudah tahu pada waktu dia memberitakan kebenaran itu dia akan ditolak oleh imam-imam. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kita disuruh melakukan tapi sebenarnya kita udah tahu bahwa kita pasti ditolak di situ. Tapi Yesus memilih untuk taat dan melakukan kehendak Bapa. Dia tetap mau lahir ke dalam dunia ini dan dia siap untuk mati bagi setiap kita. Apa yang perlu kita pelajari dari sini? Bahwa Yesus belajar melakukan apa yang jadi bagiannya. Kita perlu belajar dari pribadi Yesus yang pertama pagi hari ini. Bahwa di saat dalam apapun, kondisi apapun, keadaan apapun, mari kita belajar melakukan apa yang harusnya menjadi bagian kita. Begitu banyak rancangan-rancangan, begitu banyak ramalan-ramalan di tahun 2023. Masa kegelapan, ya, masa resesi, belajar berhemat, menabung, jangan boros. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Gunakan uang secukupnya, bayar segala sesuatu yang harus dibayar. Bapak Ibu, begitu banyak ketakutan yang disampaikan hari-hari ini untuk di tahun 2023. Tapi kalau kita belajar dari sini pagi hari ini, Yesus melakukan apa yang menjadi bagiannya. Walaupun dia tahu bahwa dia akan ditolak oleh imam-imam, ya. Tapi dia tetap melakukan, dia tetap mengajar, tetap memberitakan Injil apa yang harus menjadi bagiannya. Mari kita belajar hari-hari ini. Apa yang menjadi bagian kita harus kita lakukan. Di tengah apapun pergumulan kita, persoalan kita yang kita hadapi. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi pagi hari kita mau belajar, mari melakukan apa yang menjadi bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita dalam kehidupan kita. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebenarnya simple. Tapi mungkin kita seringkali dihanyutkan oleh kesibukan-kesibukan kita, oleh tekanan-tekanan dan persoalan kita. Padahal Tuhan sudah bilang, cukup satu, cari Tuhan. Walaupun banyak masalah, banyak tekanan, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Kuncinya cuma satu, cari Tuhan. Itu saja, simple. Dan ayat selanjutnya mengikuti, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi mungkin kita terlalu sibuk dengan persoalan kita, dengan pikiran-pikiran kita sendiri sebagai manusia. Kalau kita kembali dan merenungkan ini, kita harus belajar bahwa mencari Tuhan adalah hal yang utama. Mencari Tuhan bukan berbicara aktivitas kita di gereja, Bapak Ibu. Tapi bagaimana aktivitas kita secara pribadi bertemu dengan Tuhan. Itu akan kelihatan bagaimana kita meresponi setiap keadaan kita. Yang pertama, cari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berbicara kebenaran. Melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Jangan mau dilemahkan oleh bahwa kita masih manusia. Kita punya Roh Kudus yang sudah diberikan untuk menolong kita. Walaupun kita jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Jangan jatuh terus. Kalau jatuh jangan mau terus di bawah. Bangkit karena ada satu kebenaran.
yang menolong kita. Amin. Yang kedua, kita lihat di ayat 33. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang muridnya. Ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pada waktu Yesus menyampaikan bahwa dia akan mati, mungkin Petrus berpikir, Yesus takut, gak usah bilang. Ini analisis saya gitu ya. Gak usah bilang Tuhan gitu. Tapi Yesus memilih untuk tetap mengajar dan menyampaikan itu. Sehingga pada waktu Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, Tuhan bilang, enyah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Hal yang kedua, Yesus belajar bahwa dia hanya melakukan dan fokus kepada pikiran Kristus. Rencana Bapa, walaupun dia harus lahir dan mati untuk setiap kita. Apa yang kita pelajari hal yang kedua? Memiliki pikiran Kristus dalam pikiran kita ini. Kita buka dalam Filipi 2 ayat 5. Bapak Ibu, Filipi 2 ayat 5. Di situ dituliskan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di tengah-tengah segala sesuatu yang kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, maupun yang sedang terjadi di hadapan kita, yang sedang kita alami hari ini. Hal yang kedua kita belajar dari Yesus adalah memiliki pikiran Bapa, memiliki pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pada saat kita mengalami hal-hal di luar daripada kehendak kita, saya percaya daging ini akan bereaksi. Ya. Karena daging akan cenderung menarik kita ke dalam dosa dan melawan kebenaran. Tapi syukur kepada Allah. Kalau dalam Roma 6 ayat 17 dikatakan. Dalam Roma 6 ayat 17 katanya, dulu kita adalah hamba dosa. Waktu Yesus belum mati bagi kita. Ya, dalam Roma 6 ayat 17 dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Dulu kita hamba dosa Bapak Ibu, waktu Yesus belum mati. Waktu Yesus belum ada. Tapi pada Yesus lahir dan mati bagi kita seharusnya bukan lagi menjadi hamba dosa. Sudah ada roh yang memberikan pertolongan bagi kita untuk kita tidak lagi tinggal di dalam dosa. Jadi hal yang kedua yang kita pelajari pagi hari ini, bahwa memiliki pikiran Kristus dalam pikiran kita itu sangat penting. Jadi kita bisa meresponi segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan kebenaran itu. Kita tidak meresponi dengan teori-teori yang ada di dunia ini. Ya. Banyak teori-teori di dunia ini Bapak Ibu kelihatannya benar. Tapi sebenarnya kita harus tetap kembali kepada Alkitab sebagai dasar kebenaran yang mutlak. Tidak selamanya hal yang tidak salah itu harus kita lakukan. Ya. Kalau firman Tuhan berkata segala sesuatu yang tidak didasari iman adalah dosa. Beli baju baru salah? Enggak salah. Jalan-jalan salah? Enggak salah Bapak Ibu. Makan di restoran mahal enggak salah? Enggak salah. Enggak salah Bapak Ibu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, enggak salah itu bukan berarti kita bisa melakukan yang enggak salah itu. Semuanya kembali kepada firman Tuhan. Tapi oleh karena kita harus beli baju baru tapi ada dosa di situ, itu yang salah. Ya. Kalau kita jalan-jalan tapi kita tidak ada kebenaran di situ, ya mungkin kita melakukan banyak hal untuk kita bisa ke sana kemari. Itu salah, itu dosa. Jadi nggak selamanya yang nggak salah itu harus kita lakukan, nggak salah sih. Tapi semuanya harus kembali kepada firman Tuhan. Ya. Memberi itu nggak salah, nggak salah.
Cuman kalau memberi pun punya tujuan tertentu jadi salah. Ya. Mentraktir orang nggak salah. Tapi kalau mentraktir dengan tujuan tertentu itu jadi salah. Ya. Mari kita memiliki dasar kebenaran untuk setiap hal yang kita lakukan. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita lihat di ayat ke-34. Poin ketiga yang bisa kita pelajari dari pribadi Yesus pagi hari ini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Poin yang ketiga yang perlu kita belajar dari Yesus adalah siap memikul salib dan siap menyangkal diri. Dikatakan di situ karena ayat yang ke-34 tadi, saya ulangi. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Jadi selama kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Yesus, kita harus siap menyangkal diri. Kita harus siap memikul salib itu. Kita harus siap menderita oleh karena melakukan kehendak Bapa. Kalau kita nggak siap pikul salib, kita tidak siap menyangkal diri kita sendiri, maka kita belum bisa dikatakan pengikut Yesus. Cuma namanya aja pengikut Yesus. Tapi kita bukan pengikut Yesus. Selama kita nggak bisa menyangkal diri dan memikul salib. Saya renungkan ini tadi pagi. Ya. Kenapa harus memikul salib? Salib berbicara kutuk, Bapak Ibu. Yesus bawa kutuk itu bukan karena dirinya. Yesus bawa kutuk itu, salib itu oleh karena kita. Jadi dia menderita bukan karena kesalahannya sendiri. Yesus menderita untuk menanggung kesalahan kita. Jadi artinya kita juga harus siap menderita oleh karena kebenaran itu. Kita harus siap menderita pada waktu melakukan apa yang Tuhan katakan sekalipun itu bukan karena kita. Ya. Contohnya gimana itu, Bu? Saya renungkan kembali. Alkitab katakan kita harus mengampuni sekalipun kita nggak salah. Kalau Alkitab katakan kita harus mengampuni, nggak ada tawar-menawar. Kalau kita belum bisa mengampuni sekalipun kita nggak salah, kita belum pengikut Yesus. Kita mengampuni karena kita juga salah, itu hal yang biasa Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengampuni orang lain karena kita nggak salah, kita harus siap. Itu firman Tuhan. Kita harus bisa memberi sekalipun kita masih butuh. Kalau firman Tuhan katakan beri katanya, ya beri. Mungkin kita juga masih banyak kebutuhan. Tapi pada waktu Tuhan menaruhkan apa yang harus kita beri, kita harus beri. Ya. Kasih orang makan sampai kenyang, sekalipun kita masih lapar. Kasih orang makan. Mari kita melakukan ini, meresponi ini lebih lagi. Saya merenungkan ini berhari-hari Bapak Ibu. Bukan hal yang mudah. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Yesus, kita harus siap memikul salib itu. Kita harus siap menderita bagi Yesus. Karena Yesus sudah melakukannya lebih dahulu bagi kita. Amin. Dalam Yohanes 6 ayat 27. Kita buka dalam Yohanes 6 ayat 27. Ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Kalau kita selama ini bekerja hanya untuk makanan yang akan dibuang ke belakang, Alkitab katakan bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Artinya Bapak Ibu, inilah yang kita lakukan. Mari bekerja untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat binasa. Ini bukan hal yang mudah, ini hanya bisa dilakukan oleh pengikut Yesus bersama dengan Roh Kudus tentunya.
Karena dari awal sudah saya sampaikan, Tuhan tahu kita ini sebenarnya nggak bisa apa-apa. Kita nggak kuat, kita nggak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Walaupun banyak dari kita yang sok kuat. Kita nggak bisa, Bapak Ibu. Tapi Tuhan sudah janjikan ini. Bahkan dia bilang, dia nggak pernah biarkan kita sendiri. Pada waktu Yesus naik, dia tahu juga kita nggak bisa ngapain-ngapain tanpa Roh Kudus. Dia kasih Roh Kudus untuk menolong kita melakukan kehendak Bapa ini. Cuman masalahnya kita mau apa enggak. Tapi banyak kita lebih banyak enggak mau dengan pertimbangan-pertimbangan secara dunia. Tapi pagi hari ini mari kita belajar. Setiap kita belajar. Saya enggak lebih daripada saudara. Bahkan saya sampai hari ini masih terus belajar. Poin yang keempat, kita buka di ayat yang ke-35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Poin yang terakhir yang keempat. Yesus enggak pernah takut kehilangan nyawanya. Pada waktu dia sudah menerima ya bahwa dia tahu bahwa dia akan mati. Dia nggak pernah takut, malah dia justru kasih tahu ke orang-orang, dia akan mati. Yesus nggak pernah takut, kenapa? Dia tahu kehendak Bapa itu. Berapa banyak kita takut dan menggenggam erat hari-hari ini, apa yang kita genggam erat, saya nggak tahu Bapak Ibu. Tapi mari hari-hari ini bahwa kita tidak menggenggam apa yang ada di dunia ini. Karena kita sebenarnya nggak punya apa-apa. Dalam Mazmur 24 ayat 1, ayo kita buka. Dalam Mazmur 24 ayat 1 dikatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Ya, kita ada di bumi Bapak Ibu. Anak kita, suami kita, mobil kita, rumah yang sertifikatnya pakai nama kita itu bukan punya kita. Anak yang akte lahirnya atas nama kita itu bukan punya kita Bapak Ibu. Alkitab yang bilang, bukan saya. Ya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi kita nggak punya apa-apa Bapak Ibu. Jangan pegang erat itu. Karena saat itu kita pegang kita akan kehilangan itu. Berapa banyak orang mundur dan berbalik daripada Tuhan karena dia merasa itu punya dia. Kemarin Bapak waktu ke Jakarta saya diingetin lagi dengan ayat. Makanya saya Bapak Ibu saya percaya kita harus setiap hari tinggal di dalam firman Tuhan itu karena kita akan terus belajar. Padahal bagi saya, suami saya ini berangkat keluar kota itu adalah hal yang biasa. Tapi di minggu yang lalu waktu dia berangkat tiba-tiba ada rasa takut gitu pada waktu itu. Tiba-tiba jatuh dari pesawat gimana ya? Gimana? Gereja, Tuhan kok sedih kali. Kami masih baru memulai, membangun. Tiba-tiba suami saya ini gak ada, gimana ini? Terus saya sadar kembali, ini bukan punyaku. Ini bukan punya saya. Gereja milik Tuhan, jemaat milik Tuhan. Saya diingatkan kembali. Saya gak punya apa-apa di muka bumi ini. Bahkan suami saya, anak saya, orang tua saya. Apa yang Tuhan kasih, bukan punya saya. Dan saya sadar kembali, diingetin lagi sama firman Tuhan. Jadi kita harus terus Bapak Ibu, kita tidak punya apa-apa. Sehingga mari kita bekerja untuk apa yang tidak dapat binasa hari-hari ini. Yaitu menuju kepada kekekalan itu sendiri. Ya. Yang kita pegang itu cuman kebenaran. Itu yang perlu kita pegang kuat-kuat. Kalau kita punya masalah, ingat Tuhan ada di situ. Ya, kalau kita kehilangan sesuatu, ingat kita nggak punya apa-apa. Tuhan yang punya itu. Ya, kalau kita sedih, ditolak, ingat Yesus sudah lebih dulu ditolak. Ya, kalau kita kecewa sama orang lain, ingat Yesus adalah satu pribadi yang sempurna. Nggak ada yang sempurna di muka bumi ini, cuman Yesus yang sempurna. Jadi kalau kita kecewa, ingat cuman Yesus yang sempurna. Kalau ada kesalahan orang lain, ingat kita juga punya salah.
Itu yang perlu kita renungkan hari lepas hari sehingga kita menjadi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti disampaikan oleh Pak Gembala di minggu yang lalu, bahwa daging kita ini akan cenderung menarik kita ke dalam dosa. Bukan berarti kita nggak bisa mikir dosa lagi. Tiba-tiba mikir dosa, ada rem, ada alarm yang ngingetin kita. Kita harus kembali ke jalannya. Karena kita masih tinggal dalam daging tadi, akan selalu dosa menarik-narik kita. Kita perlu dekat dengan Tuhan. Sehingga dosa itu tidak bisa menarik kehidupan kita. Kita akan diingatkan, kita akan dikasih alarm. Bahwa ini enggak baik, ini dosa, ini enggak benar. Motivasimu harus diperbaiki, hatimu harus dijaga. Ya, ini yang akan terus kita pelajari hari lepas hari. Dan kita mau belajar 4 poin ini pagi hari ini. Tadi yang pertama saya sudah sampaikan bahwa kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Enggak usah pikirkan ke depan gimana, lakukanlah apa yang kita lakukan sesuai dengan kebenaran. Jalani hidup ini dengan penuh rasa syukur. Jangan takut karena Yesus sudah ada di depan kita. Disampaikan di Natal kemarin bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Jadi kita nggak perlu takut apapun, apa yang ada di depan kita. Mari melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Cari Tuhan terlebih dahulu. Percaya kepada Tuhan bahwa Dia memelihara kehidupan kita. Maka ketakutan itu tidak akan pernah menguasai kita lagi. Yang kedua tadi saya sampaikan bahwa memiliki pikiran Kristus. Dalam segala sesuatu yang kita responi dan kita lihat, miliki pikiran Kristus. Nggak perlu kecewa Bapak Ibu. Kalaupun kecewa sebentar balik lagi ya. Kalau tersinggung sedikit balik lagi. Karena daging akan cenderung menarik kita dalam dosa. Ya. Sadar. Ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Miliki pikiran Kristus sehingga kita mampu meresponi segala sesuatu dengan benar. Yang ketiga, siap pikul salib. Kalau kita ngaku pengikut Yesus, kita harus siap pikul salib. Mengampuni walau kita nggak salah. Memberi sekalipun kita masih butuh. Ya, kasih orang makan mungkin kita masih lapar juga. Itu firman Tuhan yang harus kita lakukan. Dan poin yang terakhir adalah jangan pernah takut kehilangan apa-apa. Karena kita sebenarnya nggak punya apa-apa. Ya. Bahkan apa yang kita pikir punya kita, sertifikat rumah atas nama kita itu. Anak kita yang nama kita tertulis itu bukan punya kita. Kita nggak punya apa-apa. Itu harus kita garis bawahi. Sehingga itu akan membuat kita nggak sombong. Itu membuat kita nggak berbangga diri. Dan kita akan menggunakan segala sesuatu yang kita punya, yang kita pikir kita punya itu ada kita kembalikan untuk Tuhan. Kalau saudara punya rumah, kasih untuk Tuhan, buat tempat-tempat FA. Ya, kalau saudara punya mobil yang besar, bawa orang beribadah. Ya, kalau saudara punya berkat yang berlebih, kasih orang makan. Jangan cuma mikirkan kesenangan diri sendiri. Memberi bukan bicara besar. Memberi bicara mulai dari hal-hal kecil, tapi motivasi kita memberi itu sangat penting di hadapan Tuhan. Saudara nggak perlu kasih 5 juta atau 6 juta. Ya, apa yang saudara bisa kasih, itu beri untuk Tuhan. Karena saya percaya orang yang terpaut dengan Tuhan tidak akan bisa kasih sedikit. Ya. Kalau kita mampu memberkati dengan uang 5 juta misalkan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mengakui Tuhan dalam hidup kita, kita gak akan sanggup kasih 1 juta Bapak Ibu. Roh Kudus akan mengingatkan kita, dia akan nurut sendiri, gak usah paksa-paksa. Tapi kalau Roh Kudus gak bekerja, dia mampu kasih 1 juta, dia mampu kasih 5 juta, 50 ribu pun dia gak akan kasih. Kalau Roh Kudus yang gak gerakan gitu. Jadi saya percaya kita hanya perlu memilih dekat dengan Tuhan. Pada saat kita perlu dekat dengan Tuhan, maka itu akan menguasai seluruhnya. Baik itu cara berpikir, cara memberi, cara bersikap, cara merespon, itu akan kelihatan. Itu yang 4 poin yang kita renungkan hari ini. Mari kita sama-sama, jangan takut hadapi semuanya. Ingat dalam Filipi 4 ayat 13 bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Bukan di dalam kita, di dalam Tuhan. Jadi jangan ada kita yang sok kuat ya. Kalau ada masalah jangan lari. Kalau ada masalah cari Tuhan.
Karena Alkitab sudah bilang kita nggak kuat. Kalau ada pergumulan jangan lari, cari Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan aku sudah berdoa, Tuhan aku sudah, tidak. Tuhan sudah lakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan dan kita lakukan. Cari Tuhan Bapak Ibu. Maka kita akan bisa menyikapi segala sesuatu. Berharap kepada Tuhan. Ya, sekalipun kita nggak punya dasar berharap, nggak ada yang kita lihat yang bisa kita harapkan. No, Alkitab kan berharap sama Tuhan. Kalau pengharapan di dalam Tuhan nggak pernah kecewa. Kenapa? Dia akan menguasai kehidupan kita itu. Bahkan keinginan-keinginan di luar pada kehendak Allah itu akan diubahkan sendiri. Sehingga kita bisa melihat Tuhan pada saat menurut kita tidak ada harapan. Yang percaya katakan amin. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih Engkau baik bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih kalau malam pagi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami Tuhan untuk terus mencari Engkau sebagai yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Ibu Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan menaruhkan pengurapan yang terus diperbaharui setiap hari. Kau menambah-nambahkan hikmat dan karunia yang baru. Pewahyuan-Mu untuk terus dapat mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah ditabur. Ajar kami Tuhan untuk terus melakukan firman-Mu, membawa firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tuhan, sebentar kami akan bawa persembahan. Tuhan memberkati apa yang kami bawa. Semuanya hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita yang bersepakat dan sudah diberkati, mari kita bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan membawa persembahan kita yang selanjutnya dan kita akan mendengarkan warta untuk seminggu ke depan. Selamat memberi dan menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penerus
terus tak lelah menyanyi juga. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, untuk pengumuman hari Minggu tanggal 25 kita hanya satu kali ibadah untuk Natal umum di tempat ini ya. Untuk hari Minggu hanya satu kali ibadah jam 10 pagi. Nah Bapak Ibu Saudara, kita ada kegiatan diakonia bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberkati. Nah boleh nanti memasukkan dalam kantong, dalam amplop persembahan, boleh nanti dibuat untuk kegiatan diakonia. Tanggal 24 Desember sebelum Natal kita akan berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitaran pelayanan kita. Nah demikian, Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Jikalau pagi ini kami terus diberkati lewat ibadah ini, lewat kebenaran firman-Mu yang terus membaharui kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang Tuhan beri bagi kami. Berkat-Mu bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Maka kami pulang dari tempat ini adalah menjadi pribadi-pribadi yang diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk seluruh persembahan sudah dikumpulkan. Berkati Tuhan persembahan ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati dengan lipat kali ganda. Berkati rumah tangga demi rumah tangga. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Bahkan setiap keluarga besar kami. Berkati pekerjaan, berkati usaha. Berkati aktivitas, studi daripada setiap umat-Mu. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem. Salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Bapa, jikalau sebentar setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu berkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati kehidupan, mulai hari ini Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.